Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Syarif. Saya dari kelas C akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang regresi linear. Regresi linear terbagi menjadi dua, yaitu yang sederhana dan berganda. Regresi sederhana adalah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Sedangkan regresi linear berganda adalah metode regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Kemudian rumus persamaan regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Untuk keterangannya yaitu Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan variabel konstan, B koefisien arah regresi linear. Nah, jika nilai B positif, berarti nilai B tersebut mengalami kenaikan atau pertambahan. Sedangkan apabila nilai B menunjukkan negatif, berarti dia mengalami penurunan. Kemudian untuk langkah-langkah dalam menentukan regresi sederhana yaitu ketiga. Yang pertama, membuat tabel penolong. Yang kedua, menghitung nilai B dan A dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dan yang ketiga, memasukkan nilai A dan B dalam persamaan regresi sederhana. Contoh di sini ya. Misalkan X merupakan pendapatan nasional per kapita dalam ribuan rupiah. Artinya satuannya adalah ribuan rupiah. Kemudian Y merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam ribuan rupiah. Satuannya sama, berarti dalam ribuan rupiah. Pertanyaannya, carilah persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX. Dan berapakah ramalan Y jika X-nya sama dengan 100? Jadi di dalam pertanyaan ini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan persamaan regresinya. Kemudian dilanjutkan untuk meramalkan nilai Y jika X-nya sama dengan 100. Oke, untuk menyelesaikan ya permasalahan ini, jelas harus ada datanya ya. Jadi di sini pasti ada datanya. Nah, ini adalah datanya. Datanya ini berpasangan ya, berarti sampel 1 nilai X-nya 19, Y-nya 15. Sampel 2 nilai X-nya 27, Y-nya 20 dan seterusnya. Oke, kita lihat di dalam data ini kita bisa menghitung jumlah data ya. Jumlah datanya berapa? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah datanya atau N-nya sama dengan 8 ya. Oke ya, mudah-mudahan situasi soalnya mudah untuk dipahami, karena kita akan lanjutkan ke penyelesaian. Artinya kita akan lakukan langkah-langkah regresi linear sederhana. Oke, kita mulai saja penyelesaiannya. Yang pertama, teman-teman masih ingat ya, langkah yang pertama itu adalah buat tabel penolong yang terdiri dari 4 kolom. Yang pertama ya, kolom pertama adalah untuk X. Nah, kita cantumkan kembali di sini ya, nilai X-nya. Kemudian kolom yang kedua adalah Y. Kita cantumkan kembali nilai Y-nya. Kemudian teman-teman jangan lupa
di akhir ini kita jumlahkan ya, artinya dari 19 sampai 85 semuanya kita jumlahkan diperoleh 413, yang artinya sigma X ya. Kemudian untuk kolom Y juga sama, kita jumlahkan dari 15 sampai 55 diperoleh 292 yang merupakan sigma Y. Berikutnya untuk kolom yang ketiga kita beri judul XY, yang cara perhitungannya adalah nilai X dikali dengan nilai Y yang bersesuaian ya di sini. Contohnya untuk baris yang pertama ini diperoleh 285 dari 19 dikali 15 ya. Lakukan hal yang sama untuk data yang lain di sini ya. Artinya 27 kali 20 diperoleh 540 dan seterusnya. Untuk kolom XY jangan lupa dijumlahkan juga dari 285 sampai 4675. Semua datanya dijumlahkan diperoleh 17.416 yang merupakan sigma XY. Berikutnya kolom yang terakhir adalah X kuadrat. Cara menghitungnya ini sederhana sekali, yaitu 19 kali 19 diperoleh 361 ya. Lakukan sampai data paling akhir ya, X kali X. Setelah itu tinggal kita jumlahkan dari 361 sampai 225 kita jumlahkan diperoleh 25.189 yang merupakan sigma X kuadrat. Oke, artinya kalau sampai X kuadrat ini tabel penolongnya sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan untuk langkah selanjutnya, yaitu kita tentukan nilai B dan A dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini rumus untuk menentukan nilai B ya. Di sini rumusnya adalah N. N di sini adalah jumlah data. Jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya sama dengan 8. Kemudian sigma XY berarti sigma yang kita ambil adalah yang 17.416. Ini adalah sigma XY. Dikurangi sigma X yang kita ambil adalah 413 dikali sigma Y. Sigma Y-nya adalah 229 per atau dibagi N-nya 8. Kemudian sigma X kuadrat yang kita ambil yang mana? Nah, yang kita ambil adalah yang 25.189 dikurangi sigma X dikuadratkan. Yang kita ambil nilainya yang mana? Nah, yang kita ambil adalah nilai sigma X ya, kemudian dikuadratkan ya. Jadi diperoleh seperti ini ya. Kemudian kita tinggal menghitung saja ya, yang di dalam gulung terlebih dahulu diperoleh seperti ini ya. Teman-teman bisa mencobanya. Kemudian kalau sudah sampai bentuk seperti ini tinggal dikurangkan ya, yang atas ya, kemudian yang bawah di sini ya. Diperoleh ya 18.732 per 30.943, tinggal dibagi diperoleh 0,605. Nah, ini adalah nilai B ya. Kita peroleh nilai B. Setelah kita peroleh nilai B, kita akan lanjutkan mencari atau menentukan nilai A. Rumusnya yang kita gunakan adalah sigma Y dikurangi B sigma X per N. Rumus A ini terkait dengan nilai B. Jadi teman-teman harus memastikan menghitung nilai B-nya itu sudah tepat ya.
karena prosesnya ini berkelanjutan. Oke ya, kita kembali lagi ke rumus A. Tinggal kita substitusikan. Sigma Y-nya adalah 292, kemudian dikurangi B-nya adalah 0,605 dikali sigma X. Sigma X-nya adalah 413, kemudian dibagi dengan N-nya adalah 8. Diperoleh bentuknya seperti ini. Mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Yang harus dilakukan adalah dikalikan dulu ya. Baru 292 dikurangi hasil perkaliannya ya. Nah, seperti ini ya. Dikalikan terlebih dahulu diperoleh 249,87. Nah, selanjutnya adalah 292 dikurangi 249,87 dibagi 8 ya, dikurangi terlebih dahulu diperoleh 42,13 dibagi dengan 8 diperoleh nilai A-nya adalah 5,267. Ini adalah nilai A ya. Jadi kita sudah memperoleh nilai B dan nilai A. Tinggal kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Substitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Tinggal kita substitusikan aja. A-nya ternyata setelah kita hitung diperoleh nilai 5,267, kemudian B-nya kita peroleh 0,605 X ya, masih dalam bentuk X. Sekarang kita sudah memperoleh persamaan regresinya ya. Regresinya selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kita diminta untuk meramalkan nilai Y jika nilai X-nya adalah 100 ya, nilai X-nya adalah 100 ya. Maka ramalan konsumsi rumah tangga, nah, tinggal kita substitusikan saja ke dalam persamaan regresi. X-nya sama dengan 100 ya, berarti Y sama dengan 5,267 ditambah 0,605 dikali, nah, X-nya diganti dengan 100 ya, diperoleh. Nah, di sini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah dikalikan. 0,605 dikali dengan 100 ya, diperoleh 60,5, baru dijumlahkan dengan 5,267 diperoleh 65,767. Nah, ini adalah nilai ramalan Y jika X-nya 100. Oke, kemudian untuk regresi berganda. Uji regresi adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kuasal antara dua variabel bebas atau lebih, yaitu X1, X2, X3 sampai seterusnya dengan satu variabel terikat yaitu Y. Kemudian untuk persamaan regresi berganda yaitu sama dengan Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah seterusnya tambah Bn Xn. Untuk keterangannya yaitu Y sama dengan variabel terikat, X variabel bebas, A variabel konstan, dan B koefisien arah regresi linear. Kemudian untuk tahapan-tahapan dalam menentukan regresi berganda yaitu ada 6. Itu yang pertama membuat hipotesis, yang kedua menentukan persamaan regresi berganda, yang ketiga menganalisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian, yang keempat mencari korelasi berganda dan nilai kontribusi korelasi berganda, yang kelima menguji signifikasi persamaan regresi berganda, dan yang terakhir adalah menentukan korelasi parsial dan menguji signifikan koefisien korelasi parsif.
Kita langsung ke contoh soal. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh makanan ikan tiap hari dalam seminggu, yaitu X1, dan panjang ikan dalam milimeter, yaitu X2, terhadap berat ikan dalam kilogram, yaitu Y, di desa ABC. Datanya sebagai berikut. Jadi ini variabelnya X1 yaitu pengaruh makanan ikan, yang X2-nya adalah panjang ikan, yang Y adalah berat ikan. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, tentukanlah yang pertama, persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Yang kedua, analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Yang ketiga, korelasi ganda dan nilai kontribusi korelasi ganda. Yang keempat, uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Yang kelima, korelasi parsial dan uji signifikansi koefisien korelasi parsial. Kita langsung ke penyelesaiannya ya. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Hipotesisnya yang pertama, H0 R sama dengan 0, yaitu tidak terdapat pengaruh makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di desa ABC. Yang kedua, H1 R tidak sama dengan 0, yaitu terdapat pengaruh makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di desa ABC. Setelah kita membuat hipotesis, kita menentukan persamaan regresi ganda. Karena variabel bebasnya memiliki 2, maka Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Untuk memperoleh nilai A, rumusnya yaitu sigma Y dibagi N dikurang B1 kali sigma X1 dibagi N dikurang B2 dikali sigma X2 dibagi N. Untuk memperoleh B1 dan B2, itu memiliki rumus B1 yaitu sigma X2 kuadrat dikali dengan sigma X1Y kurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Sedangkan untuk B2 yaitu rumusnya sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 X2 kali sigma X1Y dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X kuadrat dikuadratkan. Oke, ini kita membuat data atau tabel penolongnya. Tadi ada 12 sampel. Jadi ini nomornya ada 12 dan di sini X1 itulah jumlah makanan, X2 itulah panjang ikan dan Y ini adalah berat ikan sesuai data. Selanjutnya kita membuat X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1 X2. Saya berikan contoh untuk data pertama. Ya, X1 kan 8, X2-nya 125, dan Y 37. Untuk memperoleh X1 kuadrat, otomatis nilai X1-nya dikuadratkan. Jadi 8 dikuadratkan hasilnya 64. Sedangkan X2 dikuadratkan yaitu X2 dikuadratkan 125 dikuadratkan hasilnya 15.625. Sedangkan Y dikuadratkan berarti 37 dikuadratkan hasilnya 1369. Sedangkan X1Y otomatis X1 dikali Y. Jadi 8 dikali 64 hasilnya 296. Sedangkan X2Y yaitu 125 dikali 37 hasilnya 4625. Sedangkan X1 X2 otomatis X1 dikali X2 yaitu 8 dikali 125 yaitu hasilnya 1000. Jadi mengerti ya cara memperoleh X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1 X2. Jadi kalau mengerti, lakukan hal tersebut untuk data kedua sampai data terakhir yaitu 12. Setelah membuat data seperti ini atau tabel atau angka-angka seperti ini, kita jumlahkan per data. Jadi sigma X1 yaitu 108, sigma X2 yaitu 1387, sigma Y yaitu 468, sigma X1 kuadrat itu 1000, sigma X2 kuadrat yaitu 162.691, sigma Y kuadrat yaitu 18.320, sigma X1Y yaitu 4.336, sigma X2Y yaitu 54.311, dan sigma X1 X2 yaitu 12.665. Setelah memperoleh hasil ini, kita langsung mencari nilai untuk masing-masing data.
Yang pertama kita mencari sigma X1 kuadrat. Ini perbedaannya yaitu X1 kuadrat ini dengan huruf kecil ya. Jadi sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Tadi sesuai di tabel, sigma X1 kuadrat itu hasilnya 1000. Jadi 1000 dikurang dengan sigma X1-nya berapa? Yaitu 108. 108 dikuadratkan dibagi N. N inilah jumlah datanya itu adalah 12. Jadi 1000 dikurang 108 dikuadratkan dibagi 12 hasilnya 28. Oke. Setelah itu kita mencari sigma X kuadrat. Jadi sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan dibagi N. Jadi jumlah sigma X2 dikuadratkan itu hasilnya 162,691 sesuai di tabel ya. Dikurang dengan sigma X2 yaitu 1387 dikuadratkan dibagi dengan 12 hasilnya 2376,92. Itu datanya sama seperti langkahnya seperti ini. Sigma Y kuadrat yaitu rumusnya seperti ini. Sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan dibagi N hasilnya 68. Sigma X1Y yaitu sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y bagi N hasilnya 24. Sigma X2Y yaitu rumusnya sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y dibagi N hasilnya 218. Dan sigma X1X2 yaitu sigma X1X2 kurang sigma X1X2 dibagi N hasilnya 182. Setelah kita memperoleh data-datanya, kita langsung saja menentukan nilai terlebih dahulu nilai B1 dan B2. B1 rumusnya tadi sudah diketahui, langsung saja masukkan nilainya. Sigma X kuadrat tadi peroleh 2376,92 dikali sigma X1Y yaitu 24 dikurang dengan sigma X1 X2 yaitu 182 dikali dengan sigma X2Y yaitu 218 dibagi dengan sigma X1 kuadrat yaitu 28, sigma X2 kuadrat yaitu 2376,92 dan sigma X1 X2 itu 182 dikuadratkan dan nilai B1 hasilnya 0,519. Sedangkan B2 juga begitu, kita tinggal masukkan angka yang sudah diperoleh dan hasilnya 0,052. Setelah memperoleh nilai B1 dan B2, kita menentukan nilai A. Oke, tinggal masukkan nilai A sigma Y dibagi N dikurang B1 kali sigma X1 dibagi N dikurang B2 kali sigma X2 dibagi N. Jadi sigma Y ini kita menggunakan nilai pada tabel di sini ya, maupun X1 maupun X2. Langsung kita hitung 468 dibagi 12 dikurang 0,519 dikali 108 dibagi 12 dikurang 0,052 dikali 1387 bagi 12 hasilnya 28,32. Setelah kita memperoleh nilai A, kita langsung masukkan ke dalam persamaannya dan digantikan nilai A, B1 maupun B2 sehingga persamaannya yaitu Y sama dengan 28,32 tambah 0,519x1 tambah 0,052x2. Jadi inilah persamaan regresi gandanya sehingga menjawab nomor 1 pada soal tadi. Mengerti ya? Oke, kalau mengerti kita langsung ke berikutnya yaitu kita menganalisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Oke, yang pertama itu kita menentukan jumlah kuadrat total yaitu JKT. JKT sama dengan sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat ini yang tadi yang dihitung ya, bukan di tabel, itu hasilnya 68. Setelah itu kita mencari jumlah kuadrat regresi atau JKREG. JKREG rumusnya B1 dikali sigma X1Y tambah B2 sigma dikali sigma X2Y. Jadi tadi nilai B1 yaitu 0,519, sedangkan sigma X1Y yang tadi pada dihitung yaitu 24 ditambah dengan B2 yaitu 0,052 dikali dengan sigma X2Y yang dihitung yaitu 218, hasilnya 23,792. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat sisa yaitu JKS. Rumusnya JKS sama dengan JKT dikurang JKREG.
Sehingga nilai 68 dikurang 23,792 hasilnya 44,208. Selanjutnya kita mencari derajat bebas total atau DBT dengan rumus N kurang 1. N yaitu jumlah data yaitu 12, sehingga 12 kurang 1 hasilnya 11. Selanjutnya kita menghitung derajat bebas regresi atau DBREG dengan rumus K. K itulah banyak variabel bebas, jadi variabel bebasnya ada 2, sehingga K sama dengan 2. Dan derajat bebas sisa rumusnya DBS sama dengan N kurang K kurang 1. Jadi N yaitu 12, K itu banyak variabelnya 2, dan langsung saja 12 kurang 2 kurang 1 hasilnya 9. Setelah itu kita mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi atau RJK-REG. Jadi RJK-REG sama dengan JK-REG dibagi DB-REG. Tadi JK-REG ini nilainya 23,792 dibagi dengan DB-REG yaitu 2, jadi hasilnya 11,896. Dengan rata-rata jumlah kuadrat sisa yaitu RJKS, rumusnya RJKS sama dengan JKS dibagi DBS. Nilai JKS tadi hasilnya 44,208 dibagi dengan DBS yaitu 9, hasilnya 4,912. Jadi ini analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian ya. Ini menjawab nomor 2 pada soal tadi. Setelah itu kita mencari korelasi ganda dan nilai kontribusi korelasi ganda. Oke, untuk mencari korelasi ganda, rumusnya Rx1x2y dikuadratkan sama dengan JK-REG dibagi sigma y kuadrat. Tadi JK-REG-nya nilainya 23,792 dan sigma y kuadrat yaitu 68, sehingga hasilnya 0,35 itu korelasi gandanya. Sedangkan nilai kontribusi korelasi gandanya yaitu rumusnya KD sama dengan Rx1x2y dikuadratkan kali 100%. Jadi tadi nilai Rx1x2y hasilnya 0 yang dikuadratkan 0,35. 0,35 dikali 100% hasilnya 35%. Jadi 30% nilai kontribusi korelasi gandanya. Mengerti ya? Setelah itu adalah jawaban nomor 3. Berikutnya kita menguji signifikansi persamaan regresi ganda. Rumusnya kita harus menentukan F hitung. F hitung rumusnya RJK-REG dibagi RJKS. Tadi RJK-REG pada analisis variannya hasilnya 11,896 dibagi dengan RJKS-nya 4,912, sehingga hasilnya 2,42. Itu untuk F hitung. Sedangkan F tabel kita menggunakan alfanya 0,05 dengan DB-REG dibagi DBS. DB-REG itu adalah 2 sesuai data tadi, yaitu sebagai pembilang, sedangkan DBS yaitu 9 sebagai penyebut. Sehingga berdasarkan tabel F yang kalian bisa peroleh dari buku maupun di internet, kita lihat untuk pembilangnya itu 2, sedangkan penyebut yaitu di baris yaitu 9, sehingga kita hubungkan hasilnya 4,26. Jadi nilai F tabelnya 4,26. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak. F hitung lebih kecil F tabel, maka H0 diterima. H0 itu tidak signifikan, H1 itu signifikan. Jadi diperoleh data tadi F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu 2,42 lebih kecil 4,26, sehingga maka H0 diterima, H1 ditolak, berarti tidak signifikan. Sehingga kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di desa ABC. Jadi itu jawaban nomor 4. Mengerti ya? Oke, kalau mengerti, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kita menentukan korelasi parsial dan menguji signifikansi koefisien korelasi parsial. Oke, untuk menentukan korelasi parsial dan menguji signifikansi koefisien korelasi parsial, kita mencari nilai Rx1y, Rx2y, dan Rx1x2. Jadi Rx1y itu rumusnya sigma x1y dibagi akar sigma x1 kuadrat dikali sigma y kuadrat. Sesuai perhitungan tadi,
jumlah X1Y yaitu 24, sigma X1 kuadrat itu 28, sigma Y kuadrat itu 68. Sehingga 24 dibagi dengan akar 28 kali 68 sama dengan 24 dibagi akar 1904 sama dengan 24 dibagi 4, 3,63, hasilnya 0,55. Jadi nilai Rx1Y yaitu 0,55. Sedangkan nilai Rx2Y rumusnya sigma x2y dibagi akar x sigma x2 dikuadratkan kali sigma y kuadrat. Tinggal masukkan angka yang tadi dihitung dan hasilnya 0,54 untuk nilai Rx2y. Sedangkan nilai Rx1x2 rumusnya sigma x1 x2 dibagi dengan akar sigma x1 dikuadratkan kali sigma x2 dikuadratkan dan hasilnya 0,71 untuk nilai Rx1 x2. Mengerti ya? Dan nilai-nilai ini diperoleh dari data sebelumnya pada data tabel yang lihat di tabel, tapi lihat data yang tadi perhitungan. Oke. Setelah itu kita mencari koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2. Jadi Rx1Y X2 sama dengan Rx1Y dikurang Rx2Y dikali Rx1X2 dibagi dengan akar 1 kurang Rx2Y dikuadratkan dikali 1 kurang X1X2 dikuadratkan. Sehingga memperoleh hasil 0,55 dikurang 0,54 kali 0,71 dibagi dengan akar 1 kurang 0,54 dikuadratkan dikali dengan 1 kurang 0,71 dikuadratkan. Hasilnya 0,17 dibagi 0,36 hasilnya 0,47. Jadi ini nilai koefisien korelasi atau korelasi parsial untuk X1 dan Y. Dan ini adalah uji signifikansinya. Nanti kita akan menguji uji signifikansi koefisien ini insignifikan atau tidak. Itu dengan rumus T hitung sama dengan Rx1Y X2 dikali dengan N kurang 3 dibagi dengan akar 1 kurang Rx1Y X2 dikuadratkan. Hasilnya 0,47 kali akar 12 kurang 3 bagi akar 1 kurang 0,47 dikuadratkan hasilnya 1,808. Jadi untuk korelasi antara X1 dan Y ya. Berikutnya untuk koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1. Rumusnya Rx2Y X1 sama Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1X2 dibagi dengan akar 1 kurang Rx1Y kuadrat dikali 1 kurang Rx1X2 dikuadratkan. Sama dengan 0,54 dikurang 0,5 kali 0,71 dibagi dengan akar 1 kurang 0,55 kuadrat kali 1 kurang 0,71 kuadrat sama dengan 0,15 dibagi 0,5 hasilnya 0,43. Itu untuk korelasi antara X2 dan Y ya. Untuk menguji signifikansinya kita mencari T hitungnya yaitu Rx2Y X1 dikali dengan akar N kurang 3 dibagi dengan akar 1 kurang Rx2Y X1 dikuadratkan. Hasilnya 0,43 dikali akar 12 kurang 3 dibagi 1 kurang 0,43 dikuadrat. Hasilnya 1,573. Jadi N ini adalah jumlah data ya, yaitu 12. Setelah kita mencari koefisien korelasi dan T hitung, kita langsung saja mencari T tabel untuk mengetahui apakah data ini signifikan atau tidak. Nah, T tabel rumusnya N kurang K kurang 1 dengan alfanya 0,05. Jadi 12 dikurang 2 dikurang 1 dengan alfa 0,05 hasilnya 9 dengan alfa 0,05. Di tabel kita lihat untuk alfanya kita menggunakan alfa untuk uji satu pihak. Jadi uji satu pihak kita lihat di 0,05 ya di kolom, sedangkan di barisnya kita lihat di 9. Sehingga diperoleh hasil nilai T tabel yaitu 1,833. Sehingga untuk pertama, untuk jika T hitung lebih besar T tabel maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil T tabel maka H0 diterima. H0 itu tidak signifikan, H1 itu signifikan. Kita ini dahulu lihat yang antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2. Ternyata T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu 1,808 lebih kecil 1,833 sehingga H0 diterima, H1 ditolak, otomatis tidak signifikan. Sedangkan untuk korelasi antara X2 dan Y dengan pengaruh X1
Ternyata sama juga, yaitu T hitung lebih kecil dari tabel, yaitu 1,573 lebih kecil 1,833. Maka H0 diterima, H1 ditolak, berarti tidak signifikan. Jadi tidak signifikan untuk koefisien korelasi parsial ini.